Halo tes. Iya Pak. Iya. Iya, Halo Pak. tes, gimana suara saya? Sudah, Pak. Emil, gimana suara saya, Emil? Iya Pak, sudah masuk Pak suaranya. Sudah, Pak. Sudah. Suaranya jelas ya? Oke, baiklah. Udah banyak belum teman-teman yang gabung? Mana saya telatnya banyak. Emil udah banyak, ada berapa? Iya, Pak. Sudah banyak belum? Apanya, Pak? Teman-teman sudah berapa banyak? Ada 64, Pak. Empat ya? Sama, Pak. Oke. Oke, 64 dengan saya. Jadi 90 kita ya. Emil, kamu tahu nggak? Bisa gimana kemarin tugas yang saya minta kemarin? Yang dari filenya itu, Pak? Enggak, yang untuk bisa nggak kelas B itu ada 30 orang pindahan ke kelas A gitu. Ada yang memungkinkan nggak? Ada, kalaupun nggak dapat segitu banyak, bisa dapat berapa itu? Kemarin udah ditawarkan tapi belum ada yang mau pindah, Pak. Belum ada respon. Iya, Pak. Oke, baik, kita mulai dulu saja. Oh, ini Pak ada 93, 69 ya. Baik, kita mulai dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang Pak. Terima kasih atas kehadiran Anda, teman-teman semua, di perkuliahan siang ini. Maaf tadi saya terlambat karena agak susah masuknya. Saya pingin yang disiap, yang saya bikin, tapi kok susah masuknya. Atau di ini juga yang dibuat Emil juga tadi saya susah masuknya. Yang tadi di-invite sama Emil ya bisa masuk itu. Itu memang online sini agak ada kendala. Nah, gini. Ini kan saya tidak tahu sistemnya karena kan sistem dari universitas ya, pembagian kelas ini. Jadi Anda kebanyakan numpuk di kelas B. Ini ada 90 orang, sementara di kelas sebelah itu hanya 16 peserta. Nah, saya berharap bahwa kelas B ini ada yang pindahan ke kelas A, kelas tangga ya mungkin 30 orang lah kalau bisa itu. Bagi yang tidak bentrok, seperti mungkin sudah disampaikan oleh Emil ke teman-teman. Nah, saya ini hanya mengulangi saja yang disampaikan oleh Emil. Kalau tidak bentrok, ya dapatnya berapa, tapi saya berharap ada 30-an mahasiswa untuk pindahan ke kuliahnya, jam kuliah pindah ke kelas A. Tapi absensi nanti tetap di jam kelas B karena SSO. Saya harapkan itu berhubungan dengan yang sudah di-share oleh Emil ya ke kalian semua tentang perkuliahan kita.
karena ada hubungannya ke pembagian kelompok untuk tugas perkuliahan. Nah, saya singgung dulu yang sudah di-share ke teman-teman filenya. Ada perkuliahan, ada evaluasi, dan ada presensi. Kita mulai dulu dengan presensi saja dulu. Jadi gini, pada dasarnya presensi kan kita ngikutin peraturan akademik ya. Karena 75% kehadiran. Nah, karena ini online, saya kira kita semua punya kendala. Seperti saat ini aja kan, kita baru ber-69 dari 90. Tapi absensi kita sudah, terakhir saya share ke Emil sudah 88. Ya tahu saat ini, saya belum cek mungkin sudah 90, sudah full absensi. Tapi sementara kehadiran kita kan baru 69, kita ber-69, jadi Anda sendiri ber-68. Karena sistemnya kan saya kira share-nya ke absensi kan berbeda dengan perkuliahan ya. Mungkin nggak tahu saya format bagaimana sistem untuk nge-share QR code absensi. Yang jelas berbeda, saya kira mungkin lebih dua hal bisa berbeda, bisa ada kendala di absensi, begitu juga di kehadiran, di presensi. Supaya di akhir perkuliahan ya, maksudnya di baik di UTS maupun di UAS kehadiran itu kan 75% seperti UTS, nanti kehadiran Anda ketidakhadiran maksimal 2 kali dari 7 kali perkuliahan. Untuk menghindari kendala itu, nah saya harapkan itu semua gini, jangan sampai ada yang tidak absensi, tidak berkabar gitu loh. Minimal berkabar ke Kormat atau ke saya juga tidak apa-apa. Ada kendala untuk absensi itu. Sehingga ada izin sehingga bisa diabsensikan. Seperti saya sebutkan, walaupun demikian, seperti saya sebutkan di poin 3 itu bahwa absensi saya hanya bisa 2 kali saja. Artinya mengabsensikan kalian yang tidak hadir. Namun demikian, kalau ada izin ada kabar itu kan baik ke Kormat atau ke saya kan itu masih bisa lebih. Artinya 2 kali absensi itu kalau bila mana Anda tidak berkabar, tidak ada kabar beritanya. Tapi kalau Anda berkabar, baik sama dengan Kormat atau dengan saya langsung, itu beda. Itu untuk presensi. Kedua, untuk evaluasi. Evaluasi ini bisa dengan kuis, PR, ada tugas kelompok, terutama paper, ya, dan nanti presentasi, dan akhirnya tanya jawab. Kemudian ada UTS. Nah, itu evaluasinya. Kuis, PR, kuis atau PR, tugas kelompok. Tugas kelompok itu termasuk nanti presentasi dan tanya jawabnya. Kemudian UTS. Dan kuis ini akan dilakukan setiap kapan saja ya. Itu tidak terjadwal kalau kuis. Nanti manakala ada hal-hal yang ingin saya perdalam dari pengetahuan Anda, ya saya
katakan kuis. Kemudian tugas kelompok, nanti seperti nanti poin berikutnya yang kita diskusikan. Dan UTS, UTS ini bisa saya tawarkan dalam bentuk take home atau tugas individu. Tolong nanti didiskusikan, hormat dengan kalian semua, mau UTS-nya itu mau take home atau mau tugas individu. Kalau take home soalnya itu berasal dari paper tugas kelompok. Saya mengambil dari paper yang Anda kumpulkan ke saya per kelompok. Nanti tolong segera mungkin ya, hasil diskusi bentuk UTS itu mau take home atau mau tugas individu, nanti saya minta Kormat memberitahukan ke saya saja. Kemudian porsi penilaian. Seperti ketahui, saya kan tugas tim teaching dosennya kan saya dan Bu Sri. Kami berdua share-nya ya 50-50. 50 saya dan 50 Bu Sri. Kemudian untuk saya sendiri, proporsinya beda porsinya. Untuk UKUIS atau PR itu ada 20%, untuk tugas kelompok itu 45%, dan untuk UTS itu 35%. Jadi cukup banyak porsi untuk tugas. Saya memang udah beberapa tahun ini membuat porsi untuk tugas itu lebih banyak. Ya, karena dalam pikiran saya, kalau mahasiswa itu diberi banyak tugas, maka mereka akan banyak membaca, maka dengan sendirinya ilmunya akan bertambah banyak. Dibandingkan kalau tidak diberi tugas banyak, hanya ujian saja, biasanya itu belajarnya sedikit, belajar kalau mau ujian saja, saya khawatir ilmunya itu kurang banyak. Poin berikutnya adalah perkuliahan. Seperti sudah saya yakin sudah Anda baca untuk poin perkuliahan. Kita selama perkuliahan ini sampai akhir semester nanti udah ada poin-poin yang saya tulis. Tapi untuk sampai dengan jatah porsi saya ini sampai dengan 7. Kemudian yang 5 nanti dalam bentuk tugas kelompok dan nanti harus dipresentasikan oleh tiap kelompok. Nah, ada 5. Nah, ini kalian di bawah koordinasi Kormat itu 90 orang itu harus membentuk 15 kelompok. Ya, 15 kelompok. Ini awalnya dulu. Jadi ada kelompok A1, A2, 3, A4 sampai A5, ada B1 sampai B5, dan ada C1 sampai C5 gitu ya. Dimana A1, B1, C1 itu ya topiknya sama. Nah, yang kelompok C ini, yang C1 sampai C ini yang saya harapkan bisa pindah ke kelas A gitu ya. 5 kelompok. Jadi kalau kurang lebih kan kalau 90 ada 15 kelompok kan kurang lebih 6 orang ya satu kelompok ya. Jadi 5 kelompok ada 30-an orang. Saya harapkan ada
nanti dapatnya berapa, kalaupun tidak nyampe 30 ya seadanya berapa nanti yang bisa pindah ke kelas A. Dan kelompok A1, kelompok A dan B nanti tetap di kelas B. Sehingga tadi anggotanya 6 itu mungkin masih bisa berubah. Tergantung nanti kelas C. C-nya bisa enggak? Ada berapa kelompok C yang ke kelas C? Ya dari kelompok C yang pindah ke kelas A. Nanti akan kita sesuaikan lagi anggota setiap kelompoknya. Setelah kita dapat, jadi saya harapkan mungkin besok sudah ada ya keputusan siapa yang bisa bergabung ke kelas A dengan catatan tidak bentrok waktu kuliahnya. Masing-masing kelompok itu sudah ada topik yang saya berikan dengan beberapa clue-nya, petunjuknya. Satu, topiknya itu industri atau jenis industri, identifikasi dan karakteristik limbahnya. Kemudian perhitungan beban pencemaran. Kedua, kelompok 3, artinya A3, B3, dan C3 itu ya. Teknologi pengolahan air limbah industri. Dan 4, teknologi pengolahan emisi gas buang. Dan kelima adalah pengolahan limbah lanjut ya, dalam rangka efisiensi dan konservasi. Tugas setiap kelompok itu membuat paper makalah. Satu kelompok cukup satu paper. Kemudian setiap kelompok nanti harus mempresentasikan mulai minggu depan, pertemuan keempat. Jadi kelompok A1, B1, dan C1 itu mulai minggu depan. Pertemuan keempat. Nah nanti misalnya begini ya, ini kita berasumsi andai kata tidak ada di antara kalian yang bisa pindah ke kelas A, artinya kan kalian ada 15 kelompok atau komplit berarti A1 sampai A5, B1 sampai B5, dan C1 sampai tetap di kelas ini. Siapa nanti yang akan kelompok mana yang akan presentasi minggu depan, misalnya A1, B1, C1, dan kelompok berikutnya. Nah, itu saya yang akan menentukan kelompok mana yang presentasi. Nanti kelompok yang lain itu berperan sebagai pembahas, ya, menambah atau menyangga dan seterusnya. Oleh karena itu, saya harapkan 1 hari sebelum hari H-nya sudah di-emailkan papernya ke saya, sehingga saya bisa menilai kelompok mana yang harus presentasi, sehingga 2 kelompok lainnya menjadi pembahas. Ingat, ini kan asumsinya adalah kalian semua tidak ada yang bisa pindah ke kelas A. Tapi misalnya ternyata ada kelompok C itu semua bisa pindah, ternyata nggak ada yang tabrakan. Maka hanya ada kelompok A1 dan B1. Begitu juga ya. Maka siapa yang presentasi ya tetap saya yang akan menentukan dari paper kalian. 1 hari sebelum perkuliahan papernya di-emailkan, maka saya akan menilai kelompok mana yang presentasi dan 1 kelompok lainnya menjadi pembahas. Nah, itu dia tentang perkuliahan kita ke depan sampai dengan UTS.
Mungkin ada hal yang mau ditanyakan? Silakan, saya beri waktu sebentar. Selamat siang Pak Jun. Ya, Iya, saya Nanda Pak. Kebetulan saya membantu Emil juga sebagai kormat PBI kelas B ini juga. ya. Saya izin menanyakan Pak, terkait UTS tadi. Di situ kan kita diberi dua pilihan antara take home dan tugas individu. Mungkin saya izin menanyakan saja Pak, supaya tidak ada miskomunikasi nantinya. Itu yang terkait tugas individu nanti itu teknisnya seperti apa ya Pak? Mungkin sebagai gambaran teman-teman juga gitu Pak. Teknisnya booking paper juga. Temanya nanti saya beritahukan dulu. Itu Nanda. Oh iya Pak. Berarti nanti tiap individu membuat paper dikumpulkannya tepat jadwal UTS ya Pak? Setelah UTS atau ya beberapa hari lah biasanya. Tergantung nanti lah. Bisa 2 hari, bisa seminggu. Oh berarti untuk tugas paper itu baru keluar waktu jadwal UTS gitu ya Pak ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Sebelum UTS mungkin kalau saya sudah siapkan topik-topiknya sudah bisa saya share. Anda sudah bisa menyicil sebenarnya. Enggak. Kecuali yang take home baru ya. Oh iya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak Jun. Ya. Mungkin ada teman yang lain. Jadi tugas, kalaupun misalnya milih tugas individu Anda untuk UTS-nya sebelum UTS itu sudah di-share topik-topik apa saja yang menjadi tugas yang bisa dijadikan tugas itu. Baik Pak. Ya, dan nanti bisa milih dan nggak boleh sama biasanya. Baik Pak Jun. Maaf Pak, saya izin bertanya terkait tugas kelompok tadi Pak. Ya. Untuk papernya kan kita kumpulkan atau kita kirim ke Pak Jun H-1 sebelum presentasi itu maksimal dikirimkan ke Pak Jun. Apakah itu hanya berupa paper saja atau sekalian dengan PPT-nya juga ya Pak? Ya, Word-nya aja, Word-nya. Oh, Word-nya aja. Oke. Ya. Baik Pak. Tapi ingat ya, kan satu kelompok presentasi, kelompok yang lain pembahas. Tetap kelompok pembahas itu membuat PPT-nya gitu ya. Ya, baik Pak. Jadi misalnya lah, saya tentukan kelompok yang presentasi ternyata A1 gitu. Jadi B1 dan C1 tetap harus membuat PPT gitu. Baik Pak Jun, terima kasih Pak. Ada yang lain? Oke, baik. Kalau nggak ada yang lain, nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas silakan ditanya ke Kormat. Nanti Kormat biar meneruskan ke saya ya. Kalau ada hal yang. Baik Pak Jun. Yang ingat untuk agar papernya ini bagus, nilainya bagus, Anda silakan ya bebas bertanya kapan-kapan, silakan. Tanya minggu depan kan kelompok A1, B1 ya. Kelompok berikutnya kan masih ada yang 2 minggu lagi, ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu lagi. Ya silakan. Untuk demi bagusnya hasil tugas itu silakan ditanyakan kalau ada hal-hal yang harus ditanyakan untuk kesempurnaan tugasnya. Jadi jangan sungkan-sungkan dulu. Kalau yang hal-hal yang khusus mungkin bisa ditanyakan ke saya langsung juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang umum-umum mungkin kan bisa melalui
Karena kalau yang umum kan yang lain boleh tahu kan, ya pihak melalui format nggak ada masalah gitu ya. Mungkin ada yang khusus tentang tugasnya kan, misalnya ini bagusnya tugasnya ini seperti apa gitu. Itu kan sudah khusus hanya kelompok tersebut ya. Bisa aja silakan bertanya langsung ke saya gitu. Jadi saya harapkan supaya hasilnya bagus, jangan sungkan-sungkan untuk mempertanyakan. Nah, khusus untuk kelompok 3, berarti A1, A3, B3, dan atau C3 nanti ya. Nah, ya. Kalau C3 kan tetap tugasnya sama, cuma presentasi saja barangkali nanti pindah ke kelas A. Tapi mengerjakan tugasnya kan tetap ya. Yang topik 3 ini baik A1, A3, maaf, A3, B3 dan C3. Nah, nanti yang A1 silakan ya. Anda mungkin kelompok saya sih inginnya Anda aja diskusi gitu ya. Untuk pendekatan biologinya ada kelompok yang menggunakan aerobik dan ada kelompok yang menggunakan anaerobik ya. Yang khusus topik 3 ya. Nanti nanti yang kebagian kelompok A3, B3 dan C3. Silakan kalian bertiga kelompok diskusi. Kelompok mana yang mau pendekatan yang biologi itu aerobik dan kelompok mana yang mau anaerobik. Jadi ada 2 yang aerobik, ada 1 anaerobik atau 1 yang aerobik, 2 yang anaerobik khusus untuk pendekatan biologinya ya. Saya nggak akan menentukan siapa. Saya harapkan kalian diskusi. Kenapa ya? Karena di luar nanti kan kalian harus tim diskusi gitu. Jadi nggak ada yang diambil keputusan sendiri. Apalagi keputusan dari atas kan tidak ada. Semua hasil rembukan. Untuk topik 3. Yang lain kayaknya nggak ada beda. Tetap sama topiknya. Baik kelompok A, B, dan C. Jadi ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan pengelolaan buangan industri. Ini menarik ini, ya, apalagi ini kan udah Anda sudah masuk ke core-nya dulu ya. Bagi anak mahasiswa teknik lingkungan dulu ya. Saya lupa kita ketemuan terakhir kapan? Anda? Belum Pak Jun. Ini terakhir ketemu kita di kapan? Pas kapan gitu loh maksudnya? Oh, pertemuan terakhir. Ada yang ingat? Mungkin ada yang ingat ya Pak? Kimling Pak. Kapan? Kimling, oh Kimling ya? Iya Pak, Kimling Pak. Oh, berarti itu kapan itu? Semester 2 Pak. Sekarang kalian semester 5 ya? 5. Iya Pak. Oh, berarti setahun kita nggak ketemu ya? Iya Pak. Pantes kan ada kangen gitu rasanya dulu ya. Siapa yang ketawa itu? Kedengaran sampean suaranya ketawanya siapa? Enggak apa-apa bilangnya siapa? Tapi nggak tahu, tapi saya itu rasanya ada kangen kehilangan gitu loh. Nggak tahu kalian gitu. Mudah-mudahan kalian juga ada kangennya gitu. Nah ingat, ini harus menjadi perhatian kita kalian semua ya. Pengolahan buangan industri sudah masuk ya, kompetensi jadi Anda harus tahu banyak. Kalau di semester 2 barangkali kita kuliah ketemu kimia lingkungan dan hanya mendukung saja. Matematika rekayasa barangkali juga hanya mendukung saja. Ibaratnya setelah itu Anda lupakan, ya masih
Tapi kalau PBI nggak boleh. Itu terlalu namanya. Kalau Anda tidak tahu banyak. Nah, kalau di pertemuan terakhir kita Anda tidak tahu banyak, pertama awalnya tahu kemudian lupa banyak, masih bisa dimaafkan. Tapi kalau PBI ini tidak ada maaf bagimu. Ibaratnya seperti itulah. Saking pentingnya itu. Jadi jangan sampai Anda gagap. Bagaimana limbah industri gitu. Baik yang limbah cairnya, emisi gasnya, gas buang maupun limbah B3-nya. Apalagi ada lagi, kalaupun ada limbah solid waste-nya, MSW-nya, barangkali itu nggak anu lah ya. Yang menjadi concern kita kan yang limbah B3-nya. Anda sudah kuliah limbah B3 kan ya? Atau OTW juga? Ada yang sudah, Pak. Ada yang belum. Semester berapa itu? Felicia. Kalau kami sebagian ambilnya di semester 3 kemarin, Pak. Oh, tapi itu jatahnya semester 5 ya? Iya. Oke, jadi mungkin ada yang OTW ya sekarang ya? Barangkali. Ya. Ya, Felicia. Tapi sebagian besar saya yakin kalian karena IP-nya umumnya contohnya, berarti sini ada anak wali saya. Iya. Iya Pak, ada Pak. Ada Pak. Seperti anak wali saya itu IP-nya bagus-bagus tuh. Ada yang 3,7 itu lah. Senang. Tapi Nanda kamu bukan wali saya. Felicia juga bukan ya? Iya Pak, saya Bu Nurti Pak. Iya, saya juga Bu Nurti Pak. Soalnya saya nggak pernah baca nama Nanda, nama Felicia nggak pernah. Kamu panggilannya apa Felicia? Sia gitu. Melin Pak, Melin. Oh, Linda ya? Iya, Melinda. Dipanggil Linda boleh nggak? Melin aja Pak. Kalau Linda nggak mau? Ya boleh Pak. Tapi jangan. Di sana Linda itu istri saya gitu. Jangan ya. Oke, itu berarti sekarang ada yang OTW. Kamu dan Nanda mungkin udah ngambil di semester 3, limbah B3 ya. Itu BPAB itu kapan? OTW juga ya? Atau semester besok? Apa Pak? BPAB. Belum Pak. Semester besok. Semester 6 ya? Iya. 6. Belum ada yang udah ngambil? Belum Pak. Belum ada. Belum ada. Pencemaran udara? Pengendalian pencemaran udara? Sudah belum Pak. ada juga. Apa nama kuliahnya, Melin? Gimana Pak? Nama mata kuliahnya apa? Pengendalian pencemaran udara. Itu semester? Semester kemarin, semester 4. Oh, berarti semua sudah ya. Itu emang jatah semester 4 ya? Di semester 4? Iya Pak. Oke, untuk pengendalian pencemaran udara sudah semua. Pengenalan limbah B3 sebagian besar sudah, tapi yang ada sebagian yang OTW. Kemudian pengolahan PBPAB masih semester 4. Kemudian satuan operasi dan satuan proses sudah. Tolong itu nanti dibuka lagi bukunya, baca lagi, bukan baca catatannya, tapi buka dan dibaca bukunya kembali. Tadi ya pengendalian pencemaran udara pas kita ngomongin tentang pengolahan emisi gas buang ini, partikulat maupun gas, emisi gasnya gitu. Kalian sudah dapat kuliah andal belum?
Halo, Iya Pak. AMDAL Dapat kuliah AMDAL. meter berapa? Meter depan juga? Dokumen lingkungan ya Pak? Ya, betul. Belum Pak. Terus meter depan barangkali ya. Oke. Oke. Nah, saya yakin kalian itu sering baca, dengar terjadinya banyak pencemaran dari aktivitas satu industri. Saya yakin kalian pernah kalau lewat, dan mungkin kamu Nanda kampungnya mana? Saya Kendal, Pak. Kendal. Dengan KIK deket nggak? Agak jauh, Pak. Kawasan industri Sekitar Kendal. 15 menitan lebih. Berarti kamu melewati kalau Iya. pulang. Iya, Pak, ngelewatin. Kamu, Melin, kamu kampungnya mana? Anak Semarang, Pak, saya. Udah, jangan nggak usah kamu nggak usah dijawab, tanya aja Semarang nggak ada, berarti nggak pernah ngeliat berarti. Oke, Nanda aja. Nah barangkali kamu pernah pas lewat waktu kemarin waktu belum corona gitu. Kalau sekarang kan stay at home bang. Iya, Pak. Ini nggak ada ya kalian yang di Semarang? Bukan Melinda maksudnya, yang kos di Semarang nggak ada kan? Apa ada di antara kalian yang masih bertahan di kos Semarang? Nggak ada kan? Coba, siapa? Emil, Nanda, setahu kamu ada nggak? Kalau yang bertahan sih Ya, nggak ada. jarang sih, Pak. Iya, paling cuma ambil barang di kos aja, Pak. Setahu kamu udah nggak ada kan ya? Iya, ada beberapa juga, Pak. Mungkin ada kepentingan di Semarang juga. Ya, kembali ke tadi, mungkin kamu pas lewat KIK atau kalau kamu dari Semarang, dari Mangkang, lewati Nganu ya, jangan lewat arteri, tapi lewat apa itu namanya? Daerah apa itu Nanda? Kaliwungu Iya, bukan, Kaliwungu, Pak. Yo Kaliwungu kan banyak. Arteri Kaliwungunya, Pak. Ya, Kaliwungunya jangan pakai Nganu, jangan jalan lintas itu jangan ya, tapi yang belok kiri ke Kaliwungu itu kan banyak itu berjejer industri, ya kan? Iya, Pak, Sebelum di kota arteri. Kendalnya, barangkali kamu pernah lihat, wah cerobongnya hitam. Pernah lihat nggak? Iya, Pak, pernah. Pernah apa sering? Kalau lewat jalan itu aja sih, Pak, sebenarnya. Ya iya, setiap lewat atau Setiap pernah? lewat. Oke, artinya sering toh? Iya, Pak, sering. Karena setiap kamu lewat pasti apa? Hitam gitu ya. Iya, Pak, asapnya warnanya hitam. Nah, menurut dalam hati kamu kan, wah ini nganu nih pabriknya ini gitu. Kamu nganu nggak ngomel nggak dalam hati? Iya, pernah sih, Pak. Cuman kalau karena sudah tahu apa namanya prosesnya, jadi ya sudah nggak terlalu itu juga sih, Pak, ngomel juga. Bukan, kamu ngomel dalam hati nggak setiap ngeliat hitam itu maksudnya. Oh, iya, Pak. Kalau dulu awalnya iya. Ngomelnya gimana? Ya, maksudnya kenapa pabriknya seenaknya sendiri membuang emisinya Itu. ke udara kayak gitu. Ya. Loh, sekarang udah nggak ngomel lagi. Masa nggak ngomel? Kalau sekarang sih apa namanya? Karena saya jarang keluar juga mungkin saya juga jarang lihat. Tapi kemarin kan kebetulan kayak saya juga udah ambil mata kuliah PPU ya, Pak. Udah tahu istilahnya. Jadi setelah tahu itu nggak ngomel lagi gitu kamu Nanda? Kalau saya sendiri udah nggak terlalu sih, Pak. Udah nggak terlalu ngomel lagi, jadi berkurang ngomelnya gitu. Iya, Karena ya, tahu. kadang masih ada gitu, Pak, perasaan. Justru jangan nggak malah sebaliknya. Setelah tahu kan justru malah tambah ngomel kan? Kalau kamu Emil, kamu kampungnya mana? Di Bandung Pak. Bandung, apalagi Bandung. Pada larang itu. Iya, Kalau Pak. kita ke Cileunyi itu kan
Yang mau dari Bandung mau ke Sumedang dan lewat Cileunyi toh? Iya, Pak. Ada beberapa. Industri. Berarti kamu kalau waktu kemarin belum stay at home, mudik sering juga berarti ya? Kenapa? Waktu kemarin belum corona, waktu mudik berarti sering lihat juga ya? Lewat sebentar Pak, tapi ya lewat sebentar, tapi kan lewat tol Pak, jadinya nggak terlalu lihat. Oh, nggak kelihatan? Iya Pak, nggak kelihatan. Nah, oke. Nah itu dia. Kalau ya harusnya kalian sampai sekarang juga tetap ngomel Nanda itu. Asem ini orang itu. Dari dulu sejak saya belum tahu sampai saya sudah tahu sekarang udah kuliah kok masih juga hitam juga. Dan harusnya tambah ngomelnya lagi. Kalian udah belajar hukum lingkungan belum? Masih OTW Pak sekarang. OTW. Dasar orang nggak ngerti hukum ini. Ya, aturannya jadi harusnya tambah ngomel Nanda, bukan tambah kalem gitu. Karena kalau saya aja sekarang ini sering ngomel. Kalau bukan sering lagi, tiap ketemu itu ngomel. Kurang ajar nih orang. Yang lebih diomeli lagi adalah orang yang berwenang, lembaga yang berwenang mengawasi itu. Yaitu siapa? Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Apa mereka tidak pernah lewat sini ya? Hitam gitu. Kok sudah 3 tahun ini kan berarti tahun ketiga kalian tuh. Misalnya kalau kamu Nanda, ini kan tahun ketiga tuh. Kamu jadi mahasiswa dari tahun 1 sampai sekarang tahun ketiga, kemana aja ini mereka itu pengawasnya? Kenapa 3 tahun tetap begitu saja? Nah itulah realitas di lapangan. Mungkin juga kalian pernah, tadi Emil orang Bandung. Gimana kabarnya Sungai Citarum, Mil? Masih kotor Pak. Oke, nah itu sungai. Karena dari hulu, Gunung Wayang sampai Bekasi ya, muaranya ya, Kabupaten Bekasi ya. Iya Pak. Emil ya, itu ribuan industri. Apalagi di Bandung itu kan rajanya industri tekstil. Iya Pak. Sampai Emil bisa nanti tanya kalian ke Emil, apa sih julukan Sungai Citarum itu? Sehingga sekarang ada program, nggak tahu saya sampai di mana program Citarum Harum itu untuk membersihkan Citarum. Saking kotornya. Nah itu semua orang kita, baik masyarakat, terutama industri, yang membuang air limbahnya. Bahkan 20%. Jadi saya pernah membaca hasil laporan Sungai Citarum itu hanya 20-30% industri yang mempunyai IPAL, instalasi pengolahan air limbah, dan mengoperasikan dengan benar. Hanya 20-30% industri punya IPAL dan dioperasionalkan secara benar. Salah satu keahlian kalian nanti adalah yaitu bagaimana kalau IPAL itu dioperasikan secara benar. Bagaimana sih? Bagaimana pengendali emisi udara itu peralatannya dioperasikan secara benar? Salah dua lah. Hanya 20-30%. 50-60% itu punya IPAL. Cuma, tidak dioperasikan secara benar. Saya punya aja, hanya syarat punya. Tapi hanya punya saja, tidak dioperasikan secara benar.
Nah, sementara ada 20%-an lagi yang tidak punya ipal sama sekali. Jadi loss gitu saja. Nah, ibaratnya kalau di emisi gas buang tadi ya, luar cerobong sampai masih seperti itu. Cerobong doang, nggak ada isi. Perlengkapannya tidak ada, cuma numpang lewat aja permisi. Begitu barangkali kalau di limbah cairnya. Belum lagi kita bicara tentang limbah B3-nya yang lebih tersembunyi. Kalau emisi gas buang kan kelihatan, limbah cair kelihatan. Kita tongkrongnya aja di sungai, saluran, dekat pabriknya kan kelihatan. Kalau limbah, artinya kita dari luar, kita kalau mahasiswa kalau mau pingin tahu bisa nongkrongnya aja kan. Kalau emisi gas buangnya cerobongnya kan gampang, dari jauh kelihatan. Kalau limbah cairnya, selokan atau sungai di dekatnya aja kelihatan, kan nanti salurannya kan menuju ke sana kan kelihatan. Limbah B3 lebih tersembunyi lagi karena nggak kelihatan. Kita kan nggak bisa masuk, nggak bisa melihat. Jadi dalam bayangan, dalam pikiran saya yang sudah clear jelas seperti itu masuk perlakuannya industri, apalagi yang limbah B3 yang masih tersembunyi, nggak ketahuan. Dalam dugaan saya, masa pengelolaannya pasti lebih tidak baik lagi, lebih buruk lagi berarti. Itu hanya dugaannya, ya karena asumsinya itu kan premisnya cerobongnya aja gitu tuh. Wih, air limbahnya yang masuk ke sini loh kok masih gitu warnanya. Kalau karena saya banyak melihat seperti itu, ya saya berasumsi, berarti limbah B3-nya pengolahannya pasti lebih jelek. Lagi-lagi itu kan baru dugaan. Karena premisnya, asumsinya yang terlihat seperti itu. Padahal kan tidak. Dari segi regulasi, topik pertama kita kan regulasi ya, peraturan. Cukup ketat. Kita dari before operasional, dari before sampai after kita ada secara regulasi. Dari sebelumnya, nah nanti kalian kan semester lingkungan akan dokumen lingkungannya, AMDAL di antara. Analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL. Kajian dampak penting dari satu kegiatan yang direncanakan terhadap komponen lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan, itu by definisinya. Jadi sudah ada. Salah satu adalah limbah, bagaimana nanti satu kegiatan itu mengelola limbahnya. Baik emisi gas buang, limbah cair, limbah B3, dan juga limbah non B3. Itu. AMDAL itu adalah sebelum konstruksi, sebelum mulai groundbreaking pabrik, sebelum bikin pabrik, dokumen itu sudah selesai. Dan nanti setelah operasional pabriknya, misalnya pabrik apa, terserah. Ada laporan rutin 6 bulan sekali, RKL dan RPL, rencana kelola dan rencana pemantauan lingkungan. Kelolaan dan pemantauannya. Actionnya jelas harus ditreatment. Setiap orang tidak boleh membuang limbah tanpa diolah.
setelah beraktivitas, bagaimana limbahnya, emisi limbah gasnya, bagaimana limbah cairnya, bagaimana limbah B3-nya dikelola. Sudah ada di dokumen lingkungan tadi. Tinggal prakteknya, ya, karena itu kan berupa dokumen karena belum berkegiatan. Setelah berkegiatan baru prakteknya. Bagaimana emisi gas buangnya? Nanti bagaimana udara ambiennya? Di RKL itu udara ambiennya. Dan 6 bulan sekali harus diperiksa emisi gas cerobongnya itu. Punya 5 cerobong, 5-5-nya harus dicek 6 bulan sekali. Apakah muni baku mutu? PP 41 tahun 1999. Kayaknya sih belum ganti PP-nya. PP itu juga lama banget ya. PP 41 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 99. Sekarang 2020, nggak tahu saya kenapa belum direvisi. Juga gimana air limbahnya? Jadi harus memenuhi baku mutu kan emisi gas buangnya. Bagaimana air limbahnya? Juga harus memenuhi baku mutu. Permen LH Nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Permen P68 tahun 2018, sekarang industri juga harus mengolah air limbah domestiknya. Jadi sebelum Permen 68 tahun 2018, Permen LHK ya, 68 tahun 2018, industri itu seolah tidak wajib mengolah air limbah domestiknya. Tapi saat ini sudah harus. Jadi limbah industrinya itu yang berasal dari proses ya, produksi harus diolah, dan limbah domestiknya dari karyawan juga harus diolah. Secara Permen 68 tadi itu boleh dijadikan satu, boleh terpisah. Masing-masing dengan persyaratannya. Gimana air limbahnya tadi harus memenuhi baku mutu. Bagaimana dengan limbah B3-nya? Masih ingat kan yang sudah ngambil pengelolaan limbah B3 PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Kalau limbah B3 di pabrik itu tidak terlalu ruwet karena bisa disimpan saja sudah 90 hari maksimum, tergantung limbah B3-nya. Nanti Anda sudah perdalam dan sudah ngambil pengelolaan limbah B3, dibaca lagi buku PP 101 2014-nya, bagi yang OTW mengambil pengelolaan limbah B3 dilihat. Lebih simpel contohnya lah, kalau pabrik apa misalnya, pasti menghasilkan limbah B3 dari aktivitasnya. Bisa jadi pabriknya, bisa jadi kantornya. Contoh aktivitas kantor, printer ya kan. Printer sudah nggak dipakai, ya harus jadi limbah B3. Elektronik dan juga tinta-tintanya. Aki bekas. Ya kan. Mobil pasti kan, kantor pasti punya mobil operasional toh. Mobilnya ganti aki kan. Artinya ada drop, ganti aki. Yes. Limbah B3 itu harus dikelola. Lampu-lampu TL dan seterusnya. Itu dari itu baru ada aktivitas kantor, belum dari aktivitas pabrik. Kalau kantor sih rasanya hampir semua industri nggak beda ya aktivitasnya. Yang banyak berbeda ya aktivitas industrinya, produksinya. Masing-masing industri punya proses produksi berbeda-beda karena produknya berbeda, maka karakteristik limbahnya akan sangat berbeda.
Nanda, Emil, setelah pertemuan kita ini ada kuliah kalian? Tidak, Pak. Oke. Jadi agak-agak telat nggak apa-apa ya. Kita selesainya ya. Iya, Pak. Nanti kalau di jadwal sampai pukul 14.30, Pak. Ya. Ya mungkin telat 10-15 menit nggak apa-apa. Dan kita nanti ngepasin azan asar gitu. Nah, itu limbah industri variasinya banyak. Nah, ini juga menariknya kalau kita ngomongin limbah industri karena banyak variannya. Nah, ini masuk PR. PR kalian kalau PR itu berarti individu ya. Nah, masing-masing mahasiswa itu nggak banyak-banyak, mungkin 3 saja, 3 sampai 5, 3 aja lah, nggak usah 5. Jadi kalian harus mentabulasi, mentabulasi jenis industri. Sebutkan aja apa tuh, mungkin PT apa boleh aja, menyebutkan PT-nya juga apa-apa. Misalnya kolom 1, kemudian limbah yang dihasilkan, limbah cair, emisi gas buang menghasilkan dia enggak, limbah B3, kemudian karakteristiknya cukup, yang dominan saja ya. Kalau limbah cair ya bisa jadi COD-nya tinggi gitu aja. Contohnya ya saya sebutkan pabrik susu misalnya. Kalau pabrik susu, namanya juga pabrik susu, emisi gas buangnya pasti. Contoh kalau yang di kampungnya Emil itu kan itu yang bikin itu loh, buah Vika, Ultra Jaya, Emil. Iya, Pak. Ultra Jaya kan di Bandung toh. Tentunya pabrik susu itu, pengolahan susu maksudnya. Pasti mereka juga menghasilkan emisi gas buang. Karena kan susunya dikemas pakai UHT gitu, ultra high temperature kan. Itu menghasilkan panas pasti mereka punya boiler pasti. Nah, kalau punya boiler, emisi gas buangnya pasti emisinya ada. Bisa jadi mereka gunakan batu bara, bisa jadi gunakan gas, bisa jadi gunakan BBM. Intinya limbah cairnya, ya kalau dia hanya pabrik susu saja, nggak terlalu banyak variannya. Mengolah susu saja, ya nggak jauh-jauh tuh dari susu tuh limbahnya. Susu itu kan pasti zat organik kan. Kalau zat organik pasti BOD COD-nya tinggi, rendah atau sedang. Ya. Kalau industri pengolahan susu itu, ya kita ketahui ya, susu itu kan zat organik. Itu kalau gitu kesimpulan kita kalau seperti itu industrinya COD-nya, COD BOD kira-kira rendah, sedang atau tinggi? Tinggi, Pak. Oke. Saya sependapat tinggi. Nah, seperti itu karakteristiknya COD, BOD,
rendah, atau COD BOD sedang, atau COD BOD. Jadi kualitatif saja. Nggak perlu sampai angka, kan belum tahu kan. Kan kita tidak tahu berapa angka. Tapi kualitatif saja. Juga suspensi solidnya pasti sedang sampai tinggi pasti. Susu itu kan keruh, kan nggak ada susu bening kan. Saya nggak tahu kalau Ultra Jaya itu memproduksi susu bubuk tidak. Nah itu ya, tolong beberapa parameter air limbah yang utama, ya COD BOD, ya, kemudian suspensi solid, data kualitatif rendah, sedang. Contoh lagi apa? Nah, pabrik yang di Kaliwung, yang di Nganu ke Kaliwung, yang di Sayung kemarin yang kebakaran, apa? Atau yang di tempat Nanda aja itu Nanda Asia Fiber, Asia Pacific Fiber. Iya, Nanda. Asia. Ya, yang Asia dulu Pacific Fiber. yang dulu Polisindo, ya. Iya, Itu Pak. kan bikin benang rayon itu. Nah, seperti itu. Rayon itu kan polimer ya kan. Rayon itu kan tinggi juga COD BOD-nya. Yang agak beda yang kemarin terbakar di Sayung apa? Ini baca nggak beritanya? Polytron, ya pabrik bikin apa produksi polytron, TV, kulkas dan seterusnya. Itu pabrik bikin kulkas, TV dan seterusnya, musik. Ya. Itu sangat rendah sekali tuh zat organiknya. Harus sangat kecil. Kan nggak ada. Ya karena yang namanya air limbah itu kan tidak jauh dari, air limbah itu adalah satu bahan baku, dua produk yang nggak keambil, bahan baku yang tercecer yang nggak bisa berproses, produk yang tidak keambil, bahan penolong. Komponen utama limbah itu air limbah, kalau air limbah ya itu, sehingga nggak jauh-jauh dari bahan baku. Kalau pabrik elektronik ya, pabrik Polytron itu nggak ada kan menggunakan materi organik, yang menggunakan plat baja, sehingga pasti COD BOD itu sangat rendah kualitatifnya. Sedang aja tidak rendah, akan mungkin sangat rendah kalau ada. Tapi cukuplah kategorinya, nggak usah terlalu banyak, rendah, sedang, tinggi saja. Tapi sebaliknya suspensi solidnya tinggi itu. Karena ada pengecatan gitu. Namanya kulkas, namanya musik kan, tape itu kan, TV kan harus dicat. Cat-catnya itu lah. Berasal dari but tempat pengecatan itulah. Cat itu kan emulsi ya. Nanti contohnya itu pasti pabrik-pabrik semacam itu pasti suspensi solidnya tinggi pasti. Yang sejenis lah ya semuanya. Nah itu tugas kalian. Mungkin dikumpulkan 2 minggu lagi ya. Minggu ke besok, minggu depannya lagi. Ini individu. Kalau mahasiswa 3 sampai 5. Usahakan berbeda dengan tidak sama. Kalian nggak ada yang sama kan nggak mungkin. Pasti ada yang overlapping. Tapi kan tidak ada yang sama plek, tidak ada.
Jadi tentukan, dipikirkan aja. Tentukan pikir industri apa ya. Misalnya PT ini produknya apa ya. Dibayangin aja. Kira-kira produksinya gimana gitu. Nanti akan ketemu itu. Apa kira-kira gimana emisi gas buangnya. Kalau limbah B3, semua industri pasti menghasilkan limbah B3. Baik dari kantor, kalau dari kantor kalian kan nggak terlalu susah, ya hampir sama dengan rumah kita kan, dari kantor. Kalau dari produksi, memang agak lebih sulit. Tapi kalau kita tahu persis kira-kira seperti apa proses di dalamnya, kita akan bisa meraba. Kalian akan bisa meraba apa kira-kira limbah B3-nya. Itu ya untuk tugas individu 3-5 pabrik industri. Silakan sebutnya PT-nya apa dan ditabulasi. Jenis industri, produknya apa, A, PT X, apa tadi ya, kalau Polytron itu nama PT-nya itu HIT, PT HIT, PT Hartono Istana Teknologi, PT itu. Produknya kulkas, ada AC, ada mesin cuci, ada musik, apa namanya itu, musik, mutar musik player. Ya produknya tuh limbahnya, ada emisi gas buangnya, limbah B3-nya, limbah cairnya. Plus karakteristiknya ya. Kolom berikutnya karakteristik. Gitu aja. Jadi dalam bentuk tabel saja ya. 3-5. Saya ingin melihat cara kalian membayangkan, mencari jenis industri dan identifikasi limbah. Ada pertanyaan? Untuk tugas tadi, tugas individu. Oke, baik. Jadi pengolahan limbah itu ya dalam rangka menjaga lingkungan hidup. Dan itu sudah amanah dari konstitusi ya. Undang-Undang Dasar 45 itu. Kalian kalau anak-anak sekarang kalau bicara Undang-Undang Dasar 45 mungkin jarang mungkin hampir nggak pernah buka ya. Nanti Undang-Undang Dasar 45. Kalau saya kan zaman saya kuliah dulu kan ada P4, saya harus membuka tuh. Undang-Undang Dasar 45 yang di amandemen ada pasal 28H. Pasal 28H. Di antara anak kalimatnya adalah setiap orang itu berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi dari segi regulasi, peraturan lingkungan, pengelolaan lingkungan itu, dan nanti turunnya adalah pengolahan limbah itu menjadi sudah kuat banget gitu ya. Bahkan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang tolong nanti dibuka, coba dibaca pasal 28H. Itu yang tertinggi di bawah Pancasila. Kemudian di bawahnya pelaksananya Anda tahu ya, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ya.
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan. Nah, di situ mengamanatkan dari sebelum kegiatan itu terlaksana AMDAL tadi sudah dikaji ya. Sampai setelah beroperasi bagaimana lingkungannya masing-masing dengan regulasi sendiri-sendiri. Emisi gas buang tadi PP 41 tahun 1999. Kemudian ada Permen Elan nomor 7 tahun 2012 tentang baku mutu PT uap, boiler. Belum lagi bagaimana cerobong itu dibuat, bagaimana seharusnya membuat cerobong. Saya nggak tahu, coba nanti perhatikan ya, ada yang perhatikan nanti minggu depan mudah-mudahan ada yang menggambarkan variasinya orang membuat cerobong. Dan tadi kita katakan bahwa setiap 6 bulan sekali kan setiap cerobong itu harus diperiksa apakah memenuhi baku mutu atau tidak. Ada aturannya. Bagaimana sampling, bagaimana membuat supaya bisa disampling kan harus ada tempat pengambilan samplingnya. Jadi cerobong itu nggak boleh cuma stek toh, harus nggak ada apa-apanya. Kan harus ada aksesorisnya tuh, supaya setiap 6 bulan sekali kita bisa naik dan mengambil sampel. Bagaimana lubang samplingnya, berapa diameternya, bagaimana posisinya di mana. Ada azas 8D atau 8D atau 2D bagi yang sudah ngambil pengendalian pencemaran udara, ada aturannya. Di mana posisi lubangnya? Sudah ada aturannya. Terus bagaimana bordesnya tempat ngambil sampel? Itu ada di tab Bapedal nomor 205 tahun 95. Coba nanti Anda lihat cerobong. Apakah ada cerobong yang cuma cerobong kok? Nggak ada aksesoris. Terus bagaimana orang ngambil sampel kalau gitu 6 bulan sekali itu? Kemudian kalau Anda melihat macam-macam variasi itu cerobongnya, aksesorisnya, coba Anda baca keputusan Kepala Bapeda nomor 205 tahun 96. Seperti apa sih harusnya? Itu sudah ada aturan. Kemudian bagi beberapa industri harus memasang CEM, Continuously Emission Monitoring. Contohnya industri baja, industri semen itu harus memasang. Sehingga real time. Enggak 6 bulan sekali, setiap saat, setiap jam itu termonitor. Berapa NOx-nya, berapa SOx-nya, berapa partikulatnya, berapa PM2,5. Beberapa industri sudah harus memasang. Contohnya tadi, industri peleburan baja, industri semen itu harus memasang CEM. Sehingga saking kita ingin mendapatkan udara lingkungan yang baik dan sehat itu, sehingga nggak cukup 6 bulan sekali. Bisa setiap jam terdokumentasi berapa konsentrasi parameter tadi. Itu kalau jadi gas buang, limbah cair juga begitu. Supaya termonitor
dan nggak terjadi terulang lagi kasus kampungnya Emil Sungai Citarum itu. Mudah-mudahan Sungai Bengawan Solo itu tidak mengalami nasib yang sama dengan Citarum. Kalau Citarum hanya di Jawa Barat saja, Bengawan Solo kan enggak sampai ke Jawa Timur sana. Di Lembajar juga ada sparring, sistem pemantauan air limbah dalam jaringan. Permen LH, saya nomornya lupa tahun 2018. Harus dipasang. Tidak semua industri, sama seperti CEM tadi kan tidak semua industri yang wajib memasang. Sparring juga begitu. Sistem pemantauan air limbah dalam jaringan. Ada beberapa 9 industri, kalau tidak salah saya. Di antaranya industri tekstil. Dengan debit lebih dari 500 harus masang. Sehingga COD, pH terdokumentasi every hours. Jadi kalau yang biasa tidak wajib itu dia 3 bulan sekali. Jadi outlet IPAL itu 3 bulan sekali dicek, diperiksa. Permen LH nomor 4 tahun 2000, nomor 5 tahun 2014. Per 3 bulan sekali diperiksa. Harus memenuhi baku mutu. Ingat, setiap orang tidak boleh membuang air limbah yang melebihi baku mutu. Yang 32 tahun 2009. Kalau yang nggak wajib sparring kan 3 bulan sekali. Tidak tadi kan emisi gas buang tuh, yang nggak wajib CEM itu kan 6 bulan sekali meriksa. Bagi industri tertentu CEM ya setiap saat per jam itu terdokumentasi, sehingga lebih ketat lagi karena setiap saat terpantau. Begitu juga yang sparring ini, yang air limbah every hour terpantau. Itulah saking pentingnya pengelolaan lingkungan, karena ujungnya nanti kan kualitas lingkungan itu akhirnya kualitas hidup kita. Ingat amanat Undang-Undang Dasar 45 tadi. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu air limbah keluar IPAL. Kemudian begitu juga limbah B3. Sekarang semua udah online. Sehingga penghasil industri, pabrik itu harus melaporkan secara online. Per 3 bulan sekali. Dan juga ada Pestronik ya. Manifest sekarang udah nggak manual lagi, tapi sudah elektronik. Pestronik, manifest elektronik. Sehingga nggak akan lagi tadi kejadian kan mungkin 1 tahun yang lalu ya, mungkin banyak rame tuh limbah rumah sakit dari Sumatera itu numpuk ada di Cirebon. Mungkin 6 bulan yang lalu lagi limbah dari rumah sakit di Lampung juga sampai ke Bekasi, tercecer itu, dibuang di tempat tidak di tempat limbah B3. Jadi kalau kita ngomongin industri yang nggak hanya pabrik, tapi industri pariwisata, industri kesehatan, rumah sakit juga masuk di dalamnya. Industri pariwisata termasuk hotel, apartemen kan. Tapi memang umumnya di rumah sakit, hotel, apartemen tidak terlalu mengkhawatirkan air limbahnya. Karena kan air limbah domestik, kualitasnya itu setara dengan air limbah domestik. Ya karena hanya buangan manusia kan sama dengan rumah tangga kan.
hanya buangan manusia saja. Ada pertanyaan? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Terkait tugas yang tadi Pak, itu kan terkait parameter yang parameter yang digunakan meliputi karakteristik dari limbahnya, kemudian limbah B3 dan sebentar Pak, dan emisi gas buangnya. Itu apakah hanya itu saja? Apakah ada tambahan lagi Pak? Hanya itu aja. Siapa? Sama itu Pak, untuk pengumpulannya lewat mana ya Pak ya? Pengumpulannya kamu dikoleksi sama Kormat, nanti jadikan satu, nanti di Google Drive itu ya. Baik Pak, siap. Makasih Pak. Ya. Jadi banget ya. Dan ini harus menjadi perhatian kita banget bagi kalian ya. Nanti setelah keluar dari TL kan berkecimpung mungkin beberapa akan berkecimpung. Selanjutnya yang masih punya waktu 10 menit lagi. Jadi kembali lagi dari segi regulasi tadi ya, dari hulu sebelum lahir industri itu kegiatan itu apapun kegiatannya, rumah makan, bioskop, restoran, bagi pabrik, hotel, dokumen lingkungan tadi ya. Sudah pasti terdata, terekspresikan bagaimana mengelola limbahnya nanti kalau kamu buat ambil untuk kegiatan ini, bagaimana nanti Anda mengelola limbah. Nah, kebanyakan itu kenapa terjadi pencemaran gitu? Salah satunya karena semuanya pada ingkar prestasi, pada ingkar janji gitu. Cobalah Anda kapan-kapan cari dokumen lingkungan, cari AMDAL ya. Di AMDAL-nya nanti, AMDAL itu kan ada 4 dokumen ya. Ada kerangka acuan, ada AMDAL-nya, analisis dampak lingkungannya, ada RKL dan ada RPL. Yang saya maksudkan di AMDAL-nya, analisis dampak lingkungan. Coba nanti Anda cari, baca, pasti sudah terekspresi di situ, akan digimana. Nah, kebanyakan kenapa terjadi Sungai Citarum, kenapa terjadi gas cerobongnya itu seperti itu, terjadi pencemaran. Yang daerah Sulu, Karanganyar itu sering terjadi pencemaran oleh pabrik. Ya kebanyakan ingkar janji. Beda apa yang diomongkan dulu di dokumen lingkungan dengan saat ini setelah beroperasi. Di dokumen lingkungan dulu ya limbah B3-nya nanti akan beginikan supaya tidak mencemari lingkungan. Limbah B3 juga akan limbah cair juga akan diolah secara gini macam-macam fisika kimia supaya tidak mencemari sungai gitu juga emisi gas supaya emisi cerobongnya bersih pasti ngomong gitu karena lagi mengajukan izin ceritanya. Dan kalau izin itu belum selesai kan akan ada izin bikin pabrik, nggak akan ada.
Setelah izin didapat, groundbreaking, peletakan batu pertama, jadi pabrik, operasi. Beda kan? Setelah beroperasi, lupa dengan dokumen lingkungannya dulu. Lupa gimana dulu air limbahnya mau diapakan, nggak dibuka lagi. Sehingga tadi 50-60% industri di Citarum itu yang membuang kecutan itu ya punya IPAL, tapi cuma punya aja, air limbahnya punten lewat aja mangga gitu. Cuma sekedar punya aja, gagah-gagahan aja, punya aja. Tapi tidak dioperasikan dengan benar. Dan ada yang kurang ajar lagi, yang 20% lagi nggak punya sama sekali. Padahal mereka punya dokumen lingkungan. Minimal UKL UPL tuh. Bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL itu wajib UKL UPL. Sama aja, tidak ada bedanya. Di UKL UPL juga bagaimana pengelolaan limbahnya. Jadi tidak ada satu kegiatan di Indonesia itu yang nggak berdokumen lingkungan, itu tidak ada. Nggak ada. Bahkan yang untuk UMKM usaha kecil itu ada SPPL namanya. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi ibaratnya kalau kita besar kita punya AMDAL, nggak wajib AMDAL punya UKL UPL, nggak wajib UKL UPL karena industri kecil punya, contohnya bengkel motor gitu, bidan praktek. Itu punya SPPL, harus punya SPPL. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga di tempat di negara kita itu praktis tidak ada kegiatan yang tidak berdokumen lingkungan. Karena tidak ada kegiatan yang tidak berdokumen lingkungan, maka satu kegiatan pasti sudah terekspresikan, sudah eksplisit bagaimana pengelolaan limbahnya nanti. Karena dokumen lingkungannya adalah syarat untuk perizinan. Akan ditambah dokumennya itu, maka izin tidak akan keluar. Maka kecuali kegiatannya itu ilegal, nggak perizinan. Tapi kenapa masih terjadi sampai saat ini kasus seperti Citarum ini dan kasus-kasus lain? Saya pribadi sih ya berpendapat itu salah satu. Kebanyakan kita itu uang prestasi ingkar janji. Dulu ngomongnya gimana, sekarang beda. Karena kalau sampai 50% tadi itu ya punya IPAL nggak diproseskan dengan baik, dan 20% nggak punya IPAL sama sekali, itu berarti tidak melaksanakan dokumen lingkungan. Nggak mungkin di dokumen lingkungannya itu limbahnya nggak diapa-apain, nggak mungkin. Nggak akan di ACC dokumen lingkungannya. Dan di sinilah peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengawas dan pembina. Nah, ini saya juga sesalkan banget teman-teman yang di Dinas Lingkungan Hidup. Bahkan saya kadang-kadang kasar, kalian tuh kerjanya ngapain sih? Kenapa Pak Din? Ya coba Anda bayangkan, pabrik-pabrik itu 3 bulan sekali harus melaporkan air limbahnya. Tiap 6 bulan sekali harus melaporkan emisi gas buangnya. Tiap 3 bulan sekali harus laporan limbah B3. Laporan itu kan ke Anda. Anda kan sudah tahu, sudah punya list. Ini yang udah laporan siapa, yang belum siapa. Anda sudah tahu sebenarnya. Tapi di sini itu sudah tahu. Karena laporan itu kan ke mereka. Laporan ke 3 bulan sekali air limbah, laporan ke Bupati Wali Kota. Kan CQ Dinas Lingkungan itu. Sudah tahu tuh. Jadi kalau tadi yang di Citarum tadi 50% yang punya IPAL nggak beroperasi dengan baik, yang 20% bahkan tidak ada punya IPAL sama sekali. Kira-kira menurut kalian laporan nggak mereka itu air limbah per 3 bulan?
Coba saya tanya kalian, kira-kira mereka itu laporan tidak? Untuk air limbah per 3 bulan. Kira-kira mereka laporan tidak? Kualitas air limbahnya. Tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Saya sependapat dengan Anda. Nggak mungkin mereka laporan. Apa yang mau dilaporkan dulu? Kalau dilaporkan hasilnya jelek toh, pasti jelek. Kalau cuma punten aja kok, belum nuwun, permisi lewat doang kok. Ini pasti jelek, bunuh diri namanya. Melaporkan yang jelek itu pasti tidak laporan. Lu Anda, kalau Anda tuh di Dinas Lingkungan Hidup, Anda tahu nggak itu? Mereka nggak laporan. Tahu kan? Begitu 3 bulan, Anda kan lihat, oh ini kok pada nggak laporan sih, ABC nggak laporan, tinggal datangi aja toh. Sehingga kan nggak ada, praktis secara teori ya, secara regulasi itu nggak akan ada. Menurut saya, nggak akan ada 50% lebih itu yang IPAL itu hanya pajangan. Nggak ada lagi yang 20% itu yang bahkan tidak punya loss saja air limbah. Nggak akan ada. Karena langsung ketahuan nggak ada laporan kok, itu ada datangi berarti pengawasan, pembinaan dan pengawasan bila perlu disanksi. Pasal 99, pasal 100, Undang-Undang 32 tahun 2009, barang siapa yang dengan sengaja membuang air limbah yang enggak memenuhi baku mutu diancam. Nanti bukan nanti ya, Undang-Undang 32 tahun 2009, pasal 99, pasal 100, pasal 101, 102, 103. Pidana penjara minimal kalau sengaja ya 3-5 tahun dengan denda 1 sampai sekian miliar. Nah, kalau mereka IPAL-nya itu hanya pajangan, kemudian nggak punya IPAL, kira-kira pasti mencemari nggak? Kira-kira menurut Anda pasti mencemari nggak mereka berdua? Mencemari, Pak. Ya pasti kan ya. Nggak ada air limbah itu bagus kualitasnya kan nggak ada. Apa sih? Tapi realitas hari ini ya ada seperti Citarum itu. Sampai seperti itu, terkotor. Ini satu, ya salahnya bukan karena banyaknya industri, ribuan itu industri yang membuat dari hulu Gunung Wayang sampai ke hilir ribuan itu. Bogor itu kan pusat industri, Bandung. Duluan mana Bogor sama Bandung, Mil? Ke Sungai Citarum, Mil? Hulu mana? Kurang tahu, Pak. Hulu Bogor kan? Kayaknya iya, kamu Pak. kurang tahu? Hulu Bogor. Hulu Bogor kan? Iya, Pak. Bogor dulu banyak industri di Bogor. Lewat Bandung, lewat Pajajaran apa nanti? Kok Pajajaran? Apa? Mil? Sana? Iya, Pak. Iya, Pak. Kok Pajajaran apa? Kecamatan apa? Majalengka. Kemudian Iya, Pak. sampai lewat tambah lagi industri yang buang. Kota Bekasi tambah lagi Bekasi sampai ke laut. Ya bukan karena banyaknya industri, bukan. Ya karena emang 50% itu yang seperti itu dan 20% yang nggak punya itu. Di mana jadi selama ini instansi yang itu juga saya juga sering menyesalkan teman-teman di dinas lingkungan itu, sehingga tidak terimplementasi segala regulasi. Kalau menurut saya pribadi ini belum terimplementasi. Ya, tadi mulai Undang-Undang Dasar 45, 32, ya tadi PP-nya sudah komplit. Begitu PP 3, PP 82 tahun 2001 ya, tentang pengolahan
kualitas dan pengendalian pencemaran air. Belum terimplementasi, apalagi di masa COVID ini, Kak. Nah, bagaimana mengelola limbah di masa COVID? Nggak ada hubungannya dengan COVID. Dan nggak ada tuh mengelola limbah dengan COVID, nggak ada hubungannya. Kalau dihubung-hubungkan, dipaksakan, ya ada. Lagi musim COVID ini kan, Indonesia terancam resesi. Jelas, ekonomi diutamakan, lingkungan agak sedikit dipinggirkan. Habis COVID ini, pencemaran lingkungan akan makin bertambah. Ya karena penegakan hukum jadi kurang relevan, Pak. Kita kan masih susah itu. Ya lingkungan hidup itu nantilah, jangan nomor 1, nomor 13. Mungkin makan dulu kita. Ya pula itu. Dan di masa pandemi dan krisis ini, lingkungan hidup akan makin merana. Walaupun kemarin sempat bernapas udara di Jakarta katanya pernah bersih banget karena nggak ada aktivitas. Tapi saat ini menurut saya lingkungan hidup itu pencemaran itu akan kembali marah. Ya, karena apa? Karena zaman susah. Kita mengutamakan ekonomi dulu, mengutamakan makan dulu. Lingkungan hidup itu nanti aja lah. Kalau kita udah sehat. Padahal dulu sebelum ada program Citarum Harum, ya nggak ada COVID. Ya emang perilakunya aja, mencari alasan saja sih. Mau berkegiatan, tapi tidak mau mengelola lingkungan. Mengelola limbahnya. Saya terus terang cukup prihatin dalam masalah limbah industri. Karena banyak yang di atas kertas saja bagus. Anda tahu proper kan ya? Anda tahu proper? Tahu, Pak. Anda tahu proper? Ya peringkat-peringkat baik itu banyak yang masih di atas kertas. Apakah hijau, apalagi biru ya. Oke, baik ini pertemuan kita. Ada pertanyaan terakhir? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan, karena tadi sekali lagi ini salah satu kompetensi kalian, jadi saya minta mohon perhatian lebih untuk pengolahan limbah industri ini, sehingga Anda punya kompetensi yang bagus di kuliah ini dan akhirnya di lapangan. Karena kalau kita ke lapangan itu memprihatinkan. Pengolahan limbah itu, ya kalau saya bilang, kalau kita bikin scoring 1 sampai berapa? Maunya kalian 1 sampai berapa? Peringkatnya. Halo, sebutkan aja. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kalau saya pribadi kita 6 aja belum. Kalau pengalaman saya ya. Realnya ya 6 belum. Walaupun di atas kertas itu kita sudah 7 itu. Ya di atas kertas. Tapi kalau pengalaman saya karena masuk ke dalamnya ya, masih 6 saja belum. Karena banyak yang tadi saya katakan banyak yang masih di atas kertas. Implementasinya masih jauh. Jadi masih banyak ya ngakal-ngakali gitu loh. Nah itu yang maksud saya itu. Makanya saya memberi penilaian 6 saja belum. Karena banyak yang masih ngakali.
Yang nakal itu ya salah satunya ya sumbangan kita, teknik lingkungan, sarjana teknik lingkungan. Barangkali itu. Karena mau diajak itu. Bukan yang di dalam kan HSE-nya kan mungkin orang teknik lingkungan. Bisa ketemukan yang ngakal-ngakal itu ada anak teknik lingkungannya kok di dalamnya kok. Jadi kan itu sumbangan kita juga salah satu. Mau gitu. Walaupun banyak juga yang memang tidak ada anak teknik lingkungan tuh. Itu tadi. Ya. Jadi saya harapkan nanti di akhir program ini kalian punya kompetensi yang bagus sehingga mampu mengimplementasikan di lapangan dan memperbaiki tadi. Kita nggak tahu Citarum Harum itu berapa tahun bisa. Saya malah kalau tidak ada penegakan hukum, karena dari segi tataran teorinya, tataran regulasinya sudah nggak ada masalah. Yang masalahnya adalah di penegakan hukumnya. Kalau tidak ada penegakan hukum, nggak akan harum itu Citarum, nggak akan bersih. Saya pernah lihat acara TV bagaimana hulunya di Gunung Wayang, hulunya mata airnya Citarum itu bisa langsung diminum. Hulunya, namanya hulu mata air ya, pasti bisa diminum. Pasti berani, artinya berani kita langsung minum, kita nggak akan khawatir, namanya mata air. Tapi ternyata setelah di Bandung, sampai Bandung seperti itu, sampai Bekasi apalagi, mungkin sampai ke laut apalagi. Nah, penegakan hukum itu bisa hanya bisa berjalan dari pengawasan, pembinaan. Yang 50 dan yang 20% tadi. Nah, itu perlu sentuhan-sentuhan kita, sentuhan-sentuhan kalian lah. Nanti sentuhan PBI inilah. Ya, anak itu kompetensi anak-anak teknik itu nanti. Bagaimana mengoperasikan yang 50% tadi. Bagaimana agar 20% ini punya impact dan seperti yang 20% pertama tadi operasi dengan baik. Dan saya punya bukan teman ya, kenal di Bogor itu, yaitu saya nggak akan menyebutkan pabriknya apa, tapi Anda tak perlu tahu, yang Anda perlu tahu adalah produknya itu terkenal banget. Itu pabriknya di Bogor. Pabriknya di Bogor. PT-nya jangan disebut, produknya itu terkenal. Kita nggak nyangka kalau perilakunya seperti itu. Ini kan kemarau, Bogor itu kan kota hujan terus. Ya, setiap hari itu tadi, termasuk yang 20% itu. Maaf, yang termasuk yang 50% itu. Setiap hari dikuras, ipalnya dibuangkan tapi hujan. Kalau hujan modelnya seperti itu. Kalau hujan dikuras. Jadi tadi itu termasuk 50% punya ipal itu hanya pajangan saja. Anda punya ipal? Punya. Ternyata perilakunya ya saya itu kan saya tuh ya hanya bisa bilang tuh ya kok jangan gitu. Atau dipatuhi regulasinya beginilah. Kan hanya bisa menyampaikan seperti itu. Itu kenapa juga tadi saya katakan kalau tadi skornya tadi katanya 1 sampai 10 ya 6 saja kita belum sampai. Dan yakinlah kalau tidak ada penegakan, artinya penegakan itu kan timbul dari pengawasan, pembinaan. Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan.
Tahu kok, dinas lingkungan hidup tahu kok. Yang nggak laporan kan udah jelas kan. Permen LH nomor 5 tahun 2014 3 bulan sekali harus laporan kepada gubernur, bupati, wali kota dengan tembusan menteri. Kan nggak ke gubernurnya, tapi kan mulai dinas lingkungan. Sehingga secara teori itu tahu, sehingga siapa yang harus, bagaimana membina ini. Kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan. Penegakan hukum artinya. Supaya maksud dari regulasi itu terlaksana. Sehingga kita berkegiatan, industri maju, lingkungan hidup juga baik dan sehat. Oke, itu ya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan dengan kelompok A1, B1, dan mudah-mudahan tidak dengan C1. C1 pindah mudah-mudahan. Mudah-mudahan, saya berharap begitu. Jadi kalau nyatanya tetap bertahan A1, B1, C1 ya buat karena semua bentrok ya. Itu Nanda, Emil. Baik Pak. Yang bisa kita diskusikan hari ini. Baik Pak. Terima kasih sekali lagi. Masih terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Sore, Pak. Saya izin lab, Mil ya. Boleh Pak, ya.